damage-nya luar biasa ya, bisa sampai ke depresi cuman gara-gara gak belanja. Oh my god, apalah aku. 문자 왔는데? Hari ini aku nggak buat konten game atau reaction dulu, tapi sekarang aku mau sharing dulu. Soalnya tadi aku udah iseng baca-baca artikel gitu, dan aku nemuin yang menurut aku tuh itu tuh unik, dan menurut aku ya itu unik, aneh tapi nyata gitu, tentang penyakit atau gangguan kejiwaan akibat dari main sosmed. Udah banyak juga sosmed-sosmed yang ada kayak Instagram, Facebook, Twitter dan lain-lainnya. Dan di sini aku mau ngebahas tentang ini karena efek samping dari sosmed itu ternyata lumayan luar biasa banget. Padahal kan sosmed itu bisa jadi hal yang berguna banget ya, jadi maksudnya kayak bermanfaat banget gitu, hal yang positif. Maksudnya kayak apa ya, kita bisa jualan online, terus kayak sharing berita real time dari seluruh dunia, nggak cuma di Indonesia doang. Kayak kita bisa tahu berita-berita dari seluruh dunia itu dari sosmed kan pastinya. Bisa juga buat nyari jodoh juga ya, iseng-iseng berhadiah gitu ya. Kita langsung bedah aja kayak ada apa aja sih gitu ya. Lanjut. Oh ya, untuk sumbernya ini aku dapat dari beberapa artikel ya, dan sumber-sumbernya bakal aku cantumin langsung di description box. Kalian bisa lihat aja ya. Ya, langsung. Oh, satu lagi. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, sama aktifin notification biar kalian gak ketinggalan video-video aku. Oh, sama share juga ke teman-teman kalian ya. Ya. FOMO atau fear of missing out ini adalah sebuah perasaan cemas dan takut yang timbul di dalam diri seseorang akibat ketinggalan sesuatu yang baru, seperti berita, tren, dan hal lainnya yang dilakukan orang lain dan tidak bisa ia lakukan. Wah, lumayan serem juga sih kalau kayak gini. Gejalanya untuk penderita dari FOMO syndrome ini itu biasanya dia itu nggak bisa lepas dari yang namanya gadget, kayak terus fokus terus kayak cari terus ada berita baru apa aja sih, ada tren apa aja gitu. Terus udah gitu dia itu lebih peduli dengan dunia sosmednya daripada dunia nyatanya sendiri. Penyakit FOMO ini masih bisa disembuhkan dengan ya itu dibatasin aja main gadgetnya, tapi susah juga sih. Udah ya. Kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua ini ada Attention Deficit Hyperactivity Disorder. ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder ini adalah gangguan mental yang menyebabkan seorang anak sulit memusatkan perhatian serta memiliki perilaku impulsif dan hiperaktif, sehingga dapat berdampak pada prestasi anak di sekolah. Kalau dari sumber yang aku baca ini, sosmed ini bisa memperparah gejala dari si penyakit attention deficit hyperactivity disorder ini. Tapi kalau dari sumber lain juga itu nggak cuma dari sosmed doang, banyak yang pasti banyak faktor lain juga yang mempengaruhi, kayak lingkungannya mungkin, atau emang dari faktor gennya, atau ya kayak gitu-gitu. Biasanya kalau kayak gini sih emang biasanya anak-anak sih. Oh ya, buat kalian yang nggak bisa diem ya, hyperaktif terus tapi susah banget buat fokusnya, ya hati-hati aja lah ya. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga ini ada depresi. Depresi ini adalah gangguan suasana hati atau mood yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan rasa tidak peduli. Seseorang dinyatakan mengalami depresi ini jika sudah 2 minggu merasa sedih, putus asa, atau tidak berharga. Semua orang pasti pernah lah yang ngerasain yang namanya sedih atau murung, tapi biasanya emang nggak sampai berminggu-minggu kayak gitu, paling sehari 2 hari itu udah selesai aja gitu. Misalnya aja kayak misalkan contohnya itu di sosmed itu udah paling sering sih banyak orang-orang yang sampai depresi cuman gara-gara main sosmed. Kayak misalkan aja dia upload foto apa gitu, terus tiba-tiba di komentar biasa netizen tercinta pasti kan suka melontarkan komentar-komentar cantiknya gitu kan ya di postingan orang. Mungkin kalau misalkan orang itu nggak pedulian, it's okay gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ternyata si orangnya itu benar-benar kayak memperhatikan banget komentar-komentar orang atau terlalu mendengarkan komentar-komentar orang, kan itu bisa berujung ke depresi. Ya upload foto terus tiba-tiba di komentar dasar
ih jelek fotonya, ih nggak cocok bajunya, ih inilah, ih itulah, kayak gitu-gitu. Terus ternyata ya si orangnya tuh kayak, oh iya, insecure gitu loh, kayak ih masa sih kayak gitu, oh ya emang kayak gitu ya. Ya pokoknya komentar-komentar netizen itu sangat mempengaruhi kehidupan orang lain kalau misalkan tipikal orangnya itu eh, selalu mendengarkan perkataan orang lain ya. Ya, lanjut. Yang keempat ada low forum frust. Oh my god bahasanya. Yang keempat ada yang keempat itu ada low forum frustration tolerance. Yang keempat itu ini apaan sih? Yang keempat itu ada low forum frustration tolerance, yaitu merupakan gangguan jiwa yang menyebabkan penggunanya terus merasa haus akan sebuah self-esteem atau pengakuan diri dari pengguna lain di internet. Wow, ini bahaya banget sih sebenarnya. Udah mau bahaya, udah gitu bisa dibilang sekarang banyak ya orang yang kayak gitu. Yang kelima ada internet. Oh my god, susah banget bahasanya. Yang kelima ada internet Asperger syndrome, merupakan gangguan pada sistem saraf yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Gangguan jiwa ini menyebabkan orang yang biasa pendiam di dunia nyata tiba-tiba menjadi seseorang yang kasar dan sering mencaci maki orang lain melalui akun sosial media ataupun di forum-forum yang diikutinya. Banyak banget. Untungnya alhamdulillah teman-teman atau kenalan aku belum nemuin kayak gini secara langsung sih. Terus yang keenam ada compulsive shopping. Dari bahasanya aja udah shopping. Compulsive shopping disorder sendiri ini merupakan salah satu jenis gangguan kontrol impuls dan kecanduan perilaku. Penderitanya justru tidak sadar jika sebenarnya mereka menderita gangguan ini. Umumnya mereka akan merasa tidak nyaman, bahkan merasa gelisah apabila tidak berbelanja dalam kurun waktu tertentu. Oh my god, untuk gue gak gitu. Akibatnya mereka akan mengalami gangguan emosional mulai dari stres hingga mengalami depresi. Wow, damage-nya luar biasa ya, bisa sampai ke depresi cuman gara-gara gak belanja. Oh my god, apalah aku. Ya kurang-kurangin dah belanja ya, apalagi buat yang gak dibutuhin kan ya. Gak usah dibelanjain lah, sayang banget itu duit, ya Allah. Cuman gara-gara gak belanja aja bisa sampai depresi. Yang ketujuh ada, ya Allah susah banget. Yang ketujuh ada Munchausen syndrome. Sindrom Munchausen ini adalah gangguan mental yang dicirikan dengan penderitanya yang sering berpura-pura sakit. Oke, fix gue menderita ini kayaknya. Kondisi ini disebut juga dengan vexation disorder dan umumnya berkaitan dengan trauma masa kecil. Oke, bukan gue. Orang yang mengalami sindrom ini melakukan hal tersebut untuk menarik simpati dan perhatian orang lain. Sindrom Munchausen paling sering tampak pada orang berusia dewasa muda. Anak-anak remaja biasanya begini. Lanjut, yang ke-8 ada borderline personality disorder atau BPD. Borderline personality disorder atau BPD ini adalah sebuah kondisi yang muncul akibat terganggunya kesehatan mental seseorang. Kondisi ini berdampak pada cara berpikir dan perasaan terhadap diri sendiri maupun orang lain, serta adanya pola tingkah laku abnormal. Seseorang yang mengidap BPD ini umumnya memiliki perasaan takut ditolak, cemas, marah tidak berarti, atau takut ditinggalkan. Bahkan mereka juga memiliki kecenderungan menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Wah, serem juga sih kayak gini. Parah sih, yang kayak gini-gini nih yang nyeremin. Oke, next. Yang ke-9, ada social media anxiety disorder. Gangguan kecemasan akibat sosial media kini digolongkan menjadi jenis gangguan mental baru, di mana penderitanya akan selalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang-orang yang dilihatnya di sosial media hingga mengakibatkan perasaan cemburu, tidak berkompeten, bahkan tidak puas dengan pencapaiannya sendiri. Lebih ke kayak insecure kali ya dia ya. Insecure juga kan membanding-bandingkan juga. Sekarang zamannya membanding-bandingkan dirinya sendiri dengan orang lain, bukan orang lain membanding-bandingkan
diri kita dengan orang lainnya lagi. Ya gimana sih, ya misalkan aja kayak orang tua dulu kan biasanya suka ngebanding-bandingin kita sama anak tetangga tuh. Nah sekarang kita udah sadar diri tuh, kita sendiri membandingkan diri kita dengan orang lain. Apa sih, soalnya yang kayak gini nih itu sekarang udah banyak banget bermunculan kayak gini sih yang aku lihat. Pokoknya jangan sampai kita kayak gini, oke? Dan terakhir ada yang ke-10, narcissistic personality disorder. Orang yang menderita gangguan ini sangat mengagumi dirinya sendiri secara berlebihan, egois, tidak punya empati, dan tidak ingin mendengarkan orang lain, serta tidak ingin semua perhatian lepas dari dirinya. Dari semuanya, yang paling banget aku sering temuin, sering aku lihat, sering aku dengar itu yang tadi, yang Munchausen syndrome, sama yang ini, internet Asperger syndrome, yang dia itu ya di depan baik tapi totonya di belakang dia kayak gitu. Kalau di sosmed itu dia berani banget lah pokoknya, entah itu foto-fotonya yang berani, entah itu kata-katanya yang wow, pokoknya dia beda banget sama kehidupan nyatanya. Itu dia 10 penyakit atau gangguan jiwa atau gangguan mental akibat dari sering main sosmed. Makanya sekarang jadi banyak yang kena penyakit kayak gitu. Padahal kan sosmed kan ya kita bisa jualan online atau sharing pengalaman kita mengenai hal-hal yang lebih berharga, lebih berguna gitu, daripada kayak kita cuma ngeliatin uploadan orang, udah gitu kita ngerasa insecure, udah gitu kita jadinya depresi, kayak nyakitin diri kita sendiri gitu ya. Beban kita tuh udah banyak gitu, ngapain lagi kita harus nambahin beban yang lain lagi gitu. Banyak banget hal-hal yang bisa kita lakuin daripada kita harus nyinyirin postingan orang, daripada kita harus ngerasa insecure sama postingan orang gitu. Ya udahlah ya, kadang orang-orang ini emang suka ribet sih, gak ngerti lagi lah pokoknya ya. Intinya dari aku buat konten ini, buat konten sharing ini, kayak aku pengen ngasih tahu ke kalian banyak efek sampingnya dari penggunaan sosmed yang berlebihan. Intinya tuh kita pokoknya kalau menggunakan sosmed itu jangan sampai berlebihan banget lah, jangan sampai maniak banget lah gitu. Karena efek sampingnya ya ini kawan, ada ini aja yang aku bahas aja baru 10. Itu tuh masih banyak lagi penyakit lainnya mungkin ya, tapi yang aku bahas di sini cuma 10 doang, dan itu tuh udah super banyak orang-orang yang kena penyakit ini kayaknya cuman gara-gara sosmed doang. Pokoknya bijak-bijak lah kalian kalau mau menggunakan sosmed ya. Terima kasih udah mau ngedengerin cuap-cuap aku. Terima kasih, semoga apa yang aku bagiin ke kalian itu bisa bermanfaat buat kalian. Maksudnya tuh maksud bermanfaat itu ya semoga kalian jangan sampai terkena penyakit ini atau terkena gangguan mental kayak gini kan ya. Mungkin kalian ada yang lumayan berlebihan main sosmed, terus pas nonton ini, oh ternyata banyak banget ya penyakit atau gangguan mental dari efek samping dari penggunaan sosmed ini, jadinya dibatasin kayak gitu-gitu ya. Pokoknya semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf kalau misalkan penjelasannya belibet banget. Kalau misalkan kalian bingung sama penjelasan aku, kalian bisa aja sharing bareng aku ya. Sharing di sini langsung aja diketik di kolom komentarnya ya. Pokoknya makasih yang udah nonton video aku. Jangan lupa kalau misalkan kalian suka sama video aku, semoga suka ya, kalian klik tombol like. Jangan lupa di subscribe juga sama diaktifin notification-nya. Terima kasih ya, mohon maaf, dadah.